Seluruh Vatikan menahan napas seolah-olah langit itu sendiri memutuskan untuk menghentikan pengawasan abadinya. Lonceng-lonceng Santo Petrus telah berdentang pagi itu dengan kesungguhan seperti biasa. Tetapi di udara melayang ketegangan yang terasa, sebuah firasat yang membuat kulit merinding. Itu bukan hanya semilir hangat yang menari di alun-alun, bukan pula ribuan peziarah yang setia pada devosi harian mereka, memenuhi pelataran dengan doa-doa berbisik dan mata yang penuh harap. Itu sesuatu yang lebih dalam, sebuah gumaman tak kasat mata yang merayap di antara dinding-dinding marmer kuno, gema halus yang memperingatkan, bersiaplah, dunia akan segera berubah. Sebab pagi itu Paus Leon XIV bangun dengan pesan yang menyala di dadanya, sesuatu yang bukan sekadar khotbah, melainkan jeritan jiwa yang terakumulasi selama puluhan tahun dalam diam yang menyakitkan. Beberapa jam sebelum fajar, lampu-lampu di ruang kerja pribadinya sudah berkelap-kelip seperti lilin dalam jaga malam yang sunyi. Konon ia melewatkan sepanjang malam membungkuk di atas meja tulis dari kayu ek berusia seabad, tanpa ditemani para penasihat atau penerjemah, tanpa siapapun yang mengencerkan gairahnya. Hanya dirinya, iman yang tak tergoyahkan, dan amarah suci yang telah ditahan seperti sungai yang siap meluap. Ketika sekretaris pribadinya masuk membawa secangkir kopi yang masih mengepul, Paus mengangkat tangan dengan keteguhan yang membuat darah membeku dan berbisik, hari ini tidak akan seperti hari-hari lainnya. Tak seorang pun dalam lingkaran terdekatnya memahami bobot kata-kata itu, bahkan para kepercayaan paling dekat sekalipun. Hingga saat itu, Leon XIV dipersepsikan sebagai seorang pembaharu yang halus, lelaki yang membisikkan perubahan di lorong-lorong kekuasaan gerejawi. Benar, ia telah menganjurkan kembali ke akar-akar iman dan mendorong gerakan-gerakan yang kontroversial, tetapi selalu dibalut kain tipis diplomasi Vatikan, tanpa patahan yang mendadak. Hingga hari ini, audiensi di Aula Clementina yang megah dijadwalkan sebagai acara rutin, sebuah pidato pastoral bagi para uskup, kardinal, dan segelintir wakil awam. Hal yang biasa, senyum-senyum kaku, protokol yang kaku, tepuk tangan yang terukur. Tak seorang pun menduga badai yang akan datang. Tak ada yang membayangkan udara akan bermuatan listrik seperti sebelum sambaran petir. Namun ketika Leon XIV memasuki aula, ia tidak menawarkan salam yang ramah. Ia tidak tersenyum penuh welas asih. Bahkan tidak berhenti untuk memberkati para hadirin sebagaimana kebiasaan leluhur. Ia melangkah dengan tegas menuju mikrofon, meletakkan lembar-lembar tulis tangan di mimbar, dan selama beberapa detik yang terasa abadi, ia sekadar menatap audiens dengan mata yang seakan menembus jiwa. Keheningan menjadi mutlak, menekan, seolah waktu sendiri berhenti. Lalu dengan suara tenang, namun syarat emosi tertahan yang membuat udara bergetar, ia berbicara. Hari ini aku tidak datang untuk berkhotbah. Aku datang untuk mengaku. Kalimat itu jatuh seperti guntur di tengah ketenangan mutlak, bergema di hati semua orang. Tidak ada yang mengerti. Mengaku apa? Rahasia apa yang disimpan Bapa Suci yang bisa mengguncang pilar-pilar gereja? Mengaku apa yang banyak dari kita rasakan jauh di kedalaman jiwa, tetapi tak berani mengucapkan. Bahwa gereja yang kucintai segenap hidupku sedang sakit, terluka parah. Bahwa gereja-gereja kita kosong bukan karena dinginnya dunia luar, melainkan karena kepengecutan batin kita sendiri, karena kita telah mengubah iman menjadi seremoni kosong, tanpa api dan tanpa kebenaran. Di bagian belakang aula, seorang kardinal gelisah di kursinya, merasakan dingin menyusuri tulang punggungnya. Yang lain melirik jamnya diam-diam berharap waktu akan berlari. Beberapa mengira itu hanya pembukaan yang provokatif, sebuah kait untuk pidato yang membangun dan menenteramkan, tetapi mereka sepenuhnya keliru. Yang menyusul adalah rangkaian hantaman langsung ke jantung institusi, setiap kata bagaikan belati yang diasah oleh tahun-tahun permenungan yang menyakitkan. Kita telah mengubah misa menjadi tontonan hampa, menggantikan Injil yang murni dengan strategi pemasaran duniawi. Kita berlindung di balik tradisi untuk menghindari bertindak ketika keberanian adalah satu-satunya yang dibutuhkan. Kita lebih mengkhawatirkan kerapian jubah daripada denyut tulus hati manusia. Gumaman gugup merambat di aula bagai gelombang yang membesar, gema kebingungan dan ketakutan. Para uskup takut berbicara blak-blakan karena bisa kehilangan pengaruh yang mereka sayangi. Para imam menghindari mengajar kebenaran telanjang karena bisa menyinggung orang-orang berkuasa. Ide mentalan itu umat Allah kawanan yang setia dan menderita. Kelaparan akan keaslian, keberanian. Gembala sejati yang menuntun dengan teladan, bukan pejabat birokratis yang mengelola dari menara gading. Wartawan yang hadir, duduk di barisan belakang, berhenti menulis catatan tergesa-gesa,
Sebagian menyalakan perekam kecil, merasakan di nadi mereka bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah momen bersejarah yang akan mengubah arah iman. Leon Schatzblatt terus berbicara tanpa jeda. Suaranya kian berintensitas emosional, seperti sungai yang akhirnya memecah bendungan. Atas nama persatuan kita telah membiarkan suam-suam kuku yang mendinginkan jiwa. Atas nama hormat kita menoleransi korupsi yang membusukkan dari dalam. Atas nama belas kasih kita bungkam di hadapan dosa yang mencolok. Namun belas kasih tanpa kebenaran adalah kebohongan yang sopan, dan diam di hadapan kejahatan adalah keterlibatan yang paling keji. Seolah tiap kata ditempa dalam api keyakinan yang dalam, diasah dengan presisi bedah untuk memutus rantai-rantai tak kasat mata. Yang paling membingungkan adalah nadanya. Ia tidak berteriak dengan amarah tak terkendali, tidak pula berisyarat dengan geram. Hanya ketenangan yang menggentarkan, seperti seorang ayah yang, dengan hati terkoyak, melihat rumahnya dilalap api yang terlalu lama ikut ia tutupi, dan kini memutuskan memadamkannya dengan harga apapun. Lalu tanpa peringatan, Paus berhenti sejenak. Ia mengangkat sebuah dokumen kecil dengan tangan yang bergetar oleh emosi tertahan dan membacakannya lantang. Tiap suku kata bergema seperti dekret ilahi. Aku, Leon Schatzblatt, sebagai penerus Petrus, menyatakan bahwa mulai hari ini setiap keuskupan di dunia akan diaudit secara menyeluruh. Pembukuan keuangan akan bersifat publik dan transparan. Keputusan-keputusan episkopal akan tunduk pada peninjauan langsung oleh kaum beriman. Dan setiap uskup yang menutupi penyalahgunaan akan dicopot seketika, tanpa pengecualian, tanpa hak istimewa, tanpa suaka. Itulah titik patah. Di baris ketiga, seorang uskup agung Italia berdiri dengan kasar, berusaha menyela dengan suara bergetar, tetapi dibungkam oleh tatapan menusuk paus. Tatapan yang menyampaikan bukan hanya otoritas, melainkan juga rasa sakit yang dibagi. Konon seorang kardinal yang berambisi menjadi paus meninggalkan aula tanpa menyembunyikan amarahnya. Langkah-langkahnya bergema seperti firasat perpecahan di masa depan. Namun Leon tidak berhenti. Suaranya naik dengan gairah yang diperbarui, dan aku ingin satu hal lagi menjadi jelas, sesuatu yang membara dalam rohku. Mulai hari ini, Vatikan tidak akan melayani kuasa duniawi, melainkan kebenaran yang kekal. Ia tidak lagi menjadi istana gemerlap, melainkan medan pertempuran rohani. Bukan untuk melawan manusia berdaging, melainkan bayang-bayang yang telah menginfeksi jiwa kolektif kita. Kesombongan yang membutakan, ketamakan yang merusak, ketidakpedulian yang membunuh kasih. Pada saat itu, salah satu jurnalis yang hadir, dengan nadi berdegup oleh adrenalin, memublikasikan cuitan ringkas namun meledak, hanya 12 kata yang menangkap esensinya. Paus baru saja menyatakan perang atas Vatikan dari jantungnya sendiri. Dalam kurang dari 5 menit, pesan itu menyebar seperti kebakaran hutan, melumpuhkan media sosial dengan tagar-tagar yang meledak. Beberapa skeptis mengira itu kebocoran palsu, rumor jahat, sampai Vatikan menerbitkan pernyataan yang samar namun mengonfirmasi. Kata-katanya nyata, niatnya teguh dan tak tergoyahkan. Sementara di luar, pers internasional berdesakan di depan gerbang-gerbang raksasa. Haus akan detail lebih jauh. Di dalam aula, ketegangan terasa, benjolan di tenggorokan kolektif. Beberapa peserta mengaku kemudian merasakan dorongan tak tertahankan untuk menangis. Bukan karena marah atau skandal, melainkan karena emosi yang dalam. Mereka tahu di lubuk jiwa terdalam. Mereka sedang menyaksikan momen puncak, sebuah retakan yang akan membelah sejarah gereja menjadi sebelum dan sesudah yang tak dapat diurungkan. Leon Schatzblatt tidak sedang berimprovisasi. Setiap kata telah direnungkan dalam malam-malam tanpa tidur. Setiap kalimat adalah pemutusan yang disengaja dari masa lalu yang terlena. Kita ditugasi menjaga kebenaran yang abadi, bukan menyesuaikannya agar pas dengan judul-judul berita yang fana. Ia melanjutkan dengan suara bergetar karena gairah. Hari ini aku berhenti meminta izin untuk berbicara jelas, karena Kristus tidak meminta izin untuk mengasihi dengan radikal, atau untuk membalik meja para pedagang di bait Allah. Dan hari ini, secara simbolis, aku pun membalik meja, meruntuhkan apa yang telah menghalangi jalan menuju terang. Di aula, beberapa mulai bertepuk tangan dengan malu-malu, seakan takut memecah mantranya. Yang lain menundukkan pandang, berhadapan dengan bayang-bayang sendiri. Yang lain tetap membeku, lumpuh oleh pusing berada di sana, mendengar apa yang tak pernah mereka kira mungkin. Konferensi tidak berlangsung lama. Paus menutup dengan permohonan yang syarat kerendahan hati dan urgensi. Doakan aku, tetapi lebih lagi, doakan dirimu sendiri, karena yang akan datang tidak akan mudah, tidak akan nyaman, namun perlu untuk menyembuhkan. Tanpa menunggu tepuk tangan meriah, tanpa salam formal,
Tanpa menoleh ke belakang dengan penyesalan, Leon Trajobavasmon meninggalkan mimbar dan keluar melalui pintu samping, meninggalkan kehampaan yang bergema. Kardinal yang bertugas menutup acara terdiam, benar-benar membatu, tanpa kata-kata untuk menutup jurang yang terbuka. Selama detik-detik yang terasa abadi, tak seorang pun bergerak, tak ada yang batuk, tak ada yang bernapas, seakan seluruh dunia sedang memproses dampaknya. Lalu perlahan, bagai terbangun dari mimpi panjang yang mengusik, para hadirin mulai berbisik satu sama lain. Yang terdengar adalah campuran rasa gentar yang khidmat, kekaguman tulus, kebingungan yang melanda, dan di atas semuanya, satu pertanyaan yang berulang seperti mantra. Apa artinya ini sekarang bagi kita, bagi iman kita, bagi masa depan kita? Sebab yang jelas, sebening air suci, adalah bahwa tidak ada, benar-benar tidak ada, yang akan kembali sama di lorong-lorong suci Vatikan. Apakah kamu setuju dengan apa yang dikatakan Paus? Apakah kamu percaya reformasi ini perlu? Balsem bagi jiwa gereja yang terluka? Atau ia sudah melangkah terlalu jauh dengan mempertaruhkan kesatuan? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang pidato bersejarah ini yang mengguncang fondasi Vatikan itu sendiri, seperti gempa rohani yang membangunkan hati nurani yang tertidur. Beberapa jam setelah pidato, Vatikan tetap dalam keadaan gempar total, pusaran emosi yang tak juga reda. Lapangan Santo Petrus, yang biasanya menjadi oase kekhusyukan dan peziarahan yang tenang, berubah menjadi ladang yang mendidih. Wartawan dengan mikrofon di tangan, kamera menyorot setiap sudut, umat bingung menggenggam rosario erat, kelompok-kelompok dalam doa yang khusyuk, dan perdebatan panas yang meninggikan suara ke langit. Ada yang menangis air mata katarsis, melepaskan tahun-tahun frustrasi. Ada yang berteriak dengan spanduk dukungan atau protes, dan ada pula yang sekadar menatap basilika yang menjulang, bertanya-tanya apakah mereka baru saja menyaksikan kelahiran era baru yang bercahaya, atau awal dari perpecahan menyakitkan yang akan membelah keluarga-keluarga rohani, kantor-kantor, internal beriak dengan aktivitas yang demam. Rapat darurat yang dipanggil tergesa-gesa, panggilan mendesak ke keuskupan-keuskupan internasional yang melintasi samudra dan benua, rantai surel dan pesan terenkripsi yang menembus batas-batas religius dan diplomatik seperti anak panah tak terlihat. Dan di tengah kekacauan yang terkendali itu, Paus Leon XIV mengurung diri di kediaman pribadinya, dikelilingi keheningan yang dipaksakan diri, tanpa mengeluarkan kata lagi, membiarkan pesannya menggema di dunia seperti gema yang tak berkesudahan. Namun bagi opini publik, Paus bukan sekadar berbicara, ia telah meledakkan bom kebenaran yang menerangi sudut-sudut gelap. Salah satu yang pertama bereaksi adalah Kardinal Reinhard Schult, veteran Kuria dengan lebih dari 40 tahun pengabdian di Vatikan. Dalam wawancara yang bocor pada sore yang sama, ia menyatakan dengan suara terukur namun syarat peringatan. Sri Paus telah memilih konfrontasi langsung. Saya mohon hormat terhadap struktur-struktur leluhur yang telah menopang iman berabad-abad. Kita tidak bisa merobohkan seluruh bait hanya untuk membuka sebuah jendela. Kata-katanya diplomatis di permukaan, tetapi pesan dasarnya jelas. Peringatan terselubung terhadap apa yang ia pandang sebagai ekses berbahaya. Dan ia bukan satu-satunya yang bersuara hati-hati. Dari Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Eropa, terdengar gema para pemimpin gereja yang meminta kebijaksanaan, keseimbangan, bukan perubahan mendadak yang bisa memecah belah persatuan. Seorang uskup Meksiko dalam pernyataan publik mengungkapkan keprihatinan tulus. Bisa dipahami jika Bapa Suci ingin memurnikan dengan api suci, tetapi operasi tanpa anestesi dapat membunuh pasien, menyisakan luka yang tak pernah sembuh. Di sisi lain, reaksi di antara kaum beriman adalah mosaik emosi yang beragam, kain hidup dari harapan dan keraguan. Seorang perempuan di Kolombia diwawancarai stasiun lokal dengan air mata mengalir di pipinya, mengaku, akhirnya ada yang mengatakan kebenaran tanpa filter. Saya lelah pada khotbah kosong yang tak menyentuh jiwa. Saya ingin kembali percaya bahwa gereja tidak melupakan kami, bahwa kami lebih dari angka di sebuah buku register. Sementara itu, di Jerman, sekelompok muda Katolik mengorganisasi vigil virtual di media sosial dengan semboyan bersama Leon sampai akhir. Mereka terhubung lewat Zoom, membaca pidato itu lantang dengan suara bergetar karena emosi, dan menyalakan lilin digital, merasakan bahwa apa yang baru saja mereka dengar adalah yang paling mendekati sebuah konsili Vatikan baru, kelahiran kembali rohani. Namun tidak semua melihatnya sebagai pembaruan yang diberkati. Di Amerika Serikat, media konservatif menuduhnya menghancurkan tenunan doktrinal yang berusia ribuan tahun dan menuntut pengunduran diri segera
melabelinya sebagai perebut progresif yang mengkhianati esensi. Media liberal lain merayakan terobosan itu dengan senyum sinis. Kata-kata indah yang syarat gairah. Tetapi bagaimana dengan tindakan konkret? Akankah janji-janji itu diikuti atau larut dalam lupa? Yang paling mengejutkan terjadi pukul 22.43 malam ketika Paus memublikasikan pesan lain. Kali ini bukan dari akun resmi Vatikan, melainkan dari akun pribadinya yang jarang digunakan. Pesan itu singkat namun menghentak. Aku tidak mencari perang, aku mencari kebenaran dengan seluruh diriku. Siapapun yang damai dengan nuraninya tak punya apapun untuk ditakuti, sebab terang mengusir bayang-bayang. Dan dengan itu, ia kembali menyalakan dunia, mengobarkan debat yang menyala seperti bara. Pertanyaan-pertanyaan berlipat seperti bintang di malam yang cerah. Apalagi yang direncanakan lelaki berani ini? Akankah ia mengubah katekismus hingga ke akarnya? Akankah ia mengekskomunikasi seseorang secara publik? Apakah ia bertindak sendiri dituntun oleh penglihatan ilahi? Atau ia tengah menjadi sesuatu yang lain? Seorang nabi zaman modern? Rumor di dalam Vatikan bagai badai. Campuran panik, kekaguman, dan konspirasi halus. Seorang anggota tim keamanan mengaku secara off the record dengan suara bergetar, beberapa sektor kekuasaan sudah mencari cara membatasi wewenangnya tanpa menimbulkan skandal besar yang bisa memecah semuanya. Anggota lain dari Sekretariat Negara, dengan suara pecah karena emosi, berbisik, kita sedang menyaksikan sesuatu yang tak terjadi selama berabad-abad. Paus berbicara bukan sebagai pemimpin institusional yang dingin, melainkan sebagai nabi yang menyala dengan api Roh Kudus di dalam kata-katanya. Sementara itu, sejumlah kardinal mengadakan pertemuan diam-diam di kediaman pribadi, jauh dari mata yang ingin tahu. Itu bukan konklav resmi, belum. Tetapi bidak-bidak catur gereja mulai bergerak dengan diam-diam, menghitung setiap langkah dalam permainan kekuasaan abadi. Dan sementara para pemimpin tinggi bergulat dalam intrik, di sebuah paroki sederhana di Senegal, seorang imam membacakan pidato Paus di hadapan umatnya dengan suara berapi-api dan menyatakan, "Jika ini adalah bid'ah, maka Kristus juga bid'ah, dan aku memilih mengikuti jalannya." Kata-kata itu sampai ke Vatikan lebih cepat dari yang diduga, sebab apa yang terjadi bukan lagi sekadar teologis, melainkan politis, kultural, global, dan yang terpenting, sangat manusiawi, menyentuh serat-serat terdalam jiwa kolektif. 2 hari setelah pidato, sesuatu yang tak terduga dan menyentuh hati bocor. Sebuah surat tulisan tangan dari Paus ditujukan kepada seluruh umat beriman. Belum pernah diterbitkan secara resmi, namun seseorang membagikannya kepada seorang jurnalis Italia, dan jurnalis itu, dengan jantung berdebar, mempublikasikannya agar bergema ke setiap penjuru. Di sini sebuah potongan yang membuat bulu kuduk merinding. Aku sudah terlalu lama menunggu dalam diam. Aku sudah berdoa dalam kegelapan bertahun-tahun, tetapi diam itu menjadi kaki tangan kegelapan. Lebih menyakitkan bagiku tepuk tangan nyaman dari mereka yang diuntungkan sistem korup daripada penolakan jujur dari mereka yang terluka olehnya. Jika suaraku bergetar, itu bukan karena takut, melainkan karena beban besar dari kebenaran yang belum kuucapkan, dari suara-suara yang menjerit ingin dibebaskan. Sisa surat itu berisi janji serangkaian reformasi mendalam yang penuh harapan, meninjau ulang peran Vatikan dalam investasi keuangan yang gelap, menghapus hak istimewa hierarkis yang tidak adil yang memisahkan gembala dari kawanan, menciptakan jalur konsultasi langsung bagi kaum awam agar suara rakyat terdengar, mereformasi formasi imam dengan menekankan kerendahan hati yang tulus, bukan kekuasaan duniawi, meninjau secara mendalam kriteria kesucian dan kanonisasi untuk menghormati para saksi sejati. Lalu ada kalimat yang mengguncang dunia seperti kilat. Jika ini membuatku kehilangan jabatan, aku menerimanya dengan damai di hati, tetapi jika aku diam sekarang, aku kehilangan jiwaku yang abadi. Perpecahan internal pada titik itu bukan lagi sekadar kontroversi yang dibisikkan, melainkan pertempuran terbuka, benturan para raksasa rohani yang membelah hati. Di satu sisi, mulai terbentuk kelompok yang disebut Leonis, uskup, imam religius dan awam, yang mendukung Paus secara terbuka dengan semangat, melihatnya sebagai Fransiskus dari Asisi yang baru, seorang santo hidup yang membawa reformasi sejati, keberanian tak tergoyahkan, dan pembersihan spiritual yang mendalam. Mereka berbicara tentang pembaruan otentik, keberanian profetik, sebuah kelahiran kembali yang menyembuhkan luka lama. Di sisi lain, muncul kelompok yang menyebut diri sebagai penjaga tradisi, yang menilai Leon XIV merusak berabad-abad teologi suci hanya demi mendapat persetujuan media sementara. Mereka menuduhnya populis, pengkhianat esensi,
dan penebar risiko perpecahan gereja universal dengan semangatnya yang berlebihan. Yang paling mengkhawatirkan, perpecahan ini tidak mengikuti garis geografis, budaya, atau usia. Itu adalah potongan lintas yang melukai semua sama rata. Ada Leonis berusia 70-an di koridor Roma, penuh kebijaksanaan berpuluh tahun, dan penjaga tradisi berusia 25 tahun di favelas Brasil, membela apa yang mereka anggap kekal. Ada biarawati yang berselisih di biara sunyi, seminaris yang berhenti berbicara satu sama lain di asrama, imam-imam yang menolak membaca pidato di parokinya karena takut menimbulkan kekacauan, dan yang lain mencetaknya lalu membagikannya dari pintu ke pintu, seolah itu Injil baru, pesan keselamatan yang mendesak. Hari Sabtu, diadakan pertemuan luar biasa di Kongregasi Ajaran Iman, Benteng Ortodoksi. Prefeknya, seorang kardinal Austria yang telah melayani dengan kesetiaan di 4 pontifikat, meminta ketenangan dengan suara lembut tapi tegas. Apa yang Paus katakan bukanlah bid'ah, melainkan konfrontasi keras yang perlu. Suka atau tidak, kita harus mendengarnya dengan rendah hati, membiarkannya menembus hati kita yang keras. Tetapi yang lain tidak sehalus itu. Suara mereka meninggi dengan semangat defensif. Seorang yang hadir menuntut dengan mendesak, kita harus segera memulai kajian kanonik atas pernyataan Paus. Jika besok dia memutuskan bahwa neraka hanya simbol atau bahwa selibat opsional, siapa yang akan menghentikannya bila kita tidak bertindak sekarang? Yang lain menjawab dengan mata berapi-api. Adakah yang menghentikan Kristus ketika ia menyatakan bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat? Paus telah melakukan apa yang banyak dari kita enggan lakukan selama puluhan tahun. Menatap korupsi di mata dan berteriak cukup, dengan keberanian seorang martir. Keheningan berat turun ke ruangan, lalu seseorang menyebut kata yang tak seorang pun ingin ucapkan, namun menggantung bagai hantu, skisma. Sebab bila ini berlanjut, bila Paus tetap maju dengan tekad, bila reformasi menjadi dekret yang tak bisa ditolak, ada kemungkinan nyata sebagian gereja terpecah. Bukan sebagai protes kecil sementara, melainkan retakan historis yang akan meninggalkan luka abadi. Dan di belahan dunia lain, di sebuah gereja sederhana di Manila, seorang imam muda menatap umatnya dengan mata penuh harapan dan berkata sesuatu yang, tanpa ia sadari, akan diulang dalam puluhan bahasa di seluruh dunia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Roma dan menaranya, tapi aku tahu seseorang akhirnya berbicara untuk kami, yang terlupakan, dengan suara yang bergema seperti nabi-nabi kuno. Apakah kamu berpihak pada Leon XIV dengan semangat reformasinya? Atau kamu percaya ia membawa gereja ke jalan berbahaya penuh jurang? Tinggalkan komentarmu. Suaramu di momen bersejarah ini lebih penting dari sebelumnya. Bisa jadi gaungnya akan menginspirasi ribuan orang. Minggu pagi datang dengan langit abu-abu di atas Roma. Seolah cuaca pun tahu bahwa ketenangan telah lenyap untuk selamanya, memberi ruang bagi badai emosi. Di alun-alun, kerumunan terus berdatangan, sungai manusia mencari jawaban. Ada yang membawa spanduk mendukung Paus, ditulis dengan tangan bergetar penuh devosi. Ada pula yang membawa poster protes menuntut tradisi. Ada doa bersama yang meninggikan roh, perdebatan sengit yang membakar emosi, air mata katarsis, dan kamera di mana-mana menangkap tiap detik untuk sejarah. Tetapi di dalam Vatikan suasananya lebih tegang, simpul intrik dan perasaan campur aduk. Sebuah sesi pribadi dikumpulkan antara para kepala dikasteri, yang seharusnya jadi percakapan tenang antar gembala, berubah cepat menjadi medan tempur verbal, di mana kata-kata melukai seperti pedang. Kardinal Girolamo dari Milan, salah satu yang paling berpengaruh dengan kebijaksanaannya, mengangkat suara dengan marah. Ini bukan kepemimpinan rohani sejati, ini krusade pribadi yang digerakkan oleh emosi tak terkendali. Bapa Suci bertindak tanpa konsensus para uskup, tanpa berkonsultasi dengan penerus para rasul. Kami bukan bawahan patuh, kami penjaga iman yang kekal. Di sisi lain ruangan, Kardinal Matias dos Santos dari Brasil menjawab tanpa ragu, suaranya terbakar keyakinan. Sejak kapan kebenaran butuh suara demokratis agar sah? Adakah Kristus minta izin untuk menyucikan bait dengan cambuk di tangan? Paus melakukan apa yang banyak di sini, enggan lakukan selama puluhan tahun, menghadapi korupsi dengan mata terbuka dan hati berani. Suhu ruangan naik cepat. Panas emosional membuat semua berkeringat. Ada yang mengusulkan membentuk komite untuk mengevaluasi kata-kata Paus dengan tenang. Yang lain berbisik apakah mungkin menetapkan batas institusional pada otoritas temporalnya tanpa menciptakan skandal dunia. Bahkan ada saran samar, dibisikkan dengan takut. Mengadakan pertemuan kardinal di luar Vatikan, jauh dari pengaruh.
Kata itu tidak diucapkan keras, tetapi semua memikirkannya dengan merinding, konspirasi. Sementara itu, Leon Stadteblaupauso berada di kapel pribadi Santa Marta, sendirian, berlutut dalam doa mendalam, mencari tuntunan dalam keheningan ilahi. Prefek rumah kepausan memperingatkan dengan hormat, situasinya semakin volatile, Santo Padre. Tekanan sangat tinggi, seperti gunung berapi siap meletus. Kedutaan Vatikan menerima panggilan terus-menerus dari para pemimpin dunia. Donatur paling berpengaruh resah, takut akan perubahan. Para pemimpin politik dunia ingin mengerti apa arti semua ini. Apakah Anda sedang mencari revolusi yang mengubah bukan hanya gereja, melainkan dunia? Paus, tanpa mengangkat pandangan dari tabernakel, menjawab dengan lembut namun tegas. Aku tidak mencari revolusi karena ambisi. Jika itu menimbulkan revolusi, biarlah begitu, karena kebenaran selalu mengubah. Pukul 16 mile hari itu, Vatikan merilis pernyataan lain yang mengguncang dunia. Kali ini bukan pidato spontan atau surat pribadi. Itu dokumen resmi yang ditandatangani, distempel, berjudul Ecclesia Purgata, Jalan Gereja yang Ditebus. Dokumen itu dikirim serentak ke setiap keuskupan di dunia, diterjemahkan ke 38 bahasa, dibagikan dalam PDF, dicetak di kertas resmi, dan dibacakan lantang di katedral utama seluruh dunia sebagai panggilan universal. Teksnya dibuka dengan kalimat yang menusuk. Gereja tidak butuh modernisasi dangkal. Ia butuh pemurnian mendalam, kembali ke api asal. Yang menyusul adalah serangkaian dekret yang mengguncang fondasi administratif dan doktrinal Katolik, masing-masing syarat logika tak kenal ampun dan emosi yang mengubah. Beberapa poin kunci dieksplorasi dengan detail yang mengundang refleksi. Audit wajib untuk setiap keuskupan dengan laporan keuangan tahunan penuh, ditinjau auditor independen, Dewan Awam Dunia Baru dengan suara publik terhadap keputusan Vatikan, revisi nominasi uskup melalui konsultasi terbuka di keuskupan, transparansi kasus penyalahgunaan dengan pencopotan otomatis tanpa suaka, reformasi radikal formasi imam dengan fokus pada psikologi manusia dan kerendahan hati, prioritas pastoral di atas politik, dengan hukuman bagi uskup yang memakai mimbar untuk manipulasi politik. Dokumen itu ditutup dengan deklarasi lantang. Terlalu lama Injil dipakai sebagai perisai untuk menutupi rasa takut akan kebenaran. Mulai hari ini, kami lebih memilih gereja yang lebih kecil, lebih miskin, dan lebih jujur daripada besar tapi busuk dalam diam yang nyaman. Reaksi muncul seketika dan bersifat global, memenuhi halaman depan surat kabar internasional seperti The New York Times, El País, Le Monde, The Guardian, La Nación, semuanya dengan judul serupa. Leon XIV menyatakan perang suci internal. Di Amerika Serikat, beberapa uskup memutuskan tidak membacakan dokumen itu di parokinya, beralasan kurangnya kejelasan doktrinal. Di Italia, banyak imam muda mengorganisir diri, keluar membagikannya dari pintu ke pintu, seolah-olah itu roti kudus, makanan bagi jiwa yang lapar. Di Nigeria, ribuan orang turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Terima kasih Paus Leon." Suara mereka bergabung dalam paduan harapan. Di Jerman, sebuah mosi diajukan dalam konferensi episkopal untuk mempertimbangkan pemisahan administratif dari Roma karena ketakutan akan perubahan. Di Argentina, Uskup Agung Cordoba menawarkan keuskupannya sebagai model percontohan untuk melaksanakan reformasi dengan antusiasme menular. Gereja terbelah, bukan karena kebencian murni, tetapi karena luka lama yang telah berdarah selama puluhan tahun, kini akhirnya dibuka sepenuhnya, untuk sembuh atau semakin terinfeksi. Malam itu, sebuah panggilan anonim datang ke seorang kardinal pensiunan di Florence. Tak ada yang tahu siapa peneleponnya, tapi jelas, apa yang ditawarkan dengan dingin penuh perhitungan. Kami sedang mengumpulkan dukungan untuk menyatakan Leon XIV tidak cakap secara mental untuk memerintah. Itu langkah paling berbahaya. Manuver ekstrem yang hanya pernah dibisikkan dengan hati-hati dalam kasus paus yang sangat sakit. Sekarang, dibicarakan terang-terangan sebagai upaya terakhir yang putus asa. Sementara itu, di kamar 2011 Casa Santa Marta, Paus bersiap tidur dengan tenang meski berada di tengah badai. Sebuah laporan berisi reaksi dunia diserahkan kepadanya. Ia membacanya dalam diam, menyerap tiap kata dengan rendah hati. Lalu ia meminta agar semuanya disingkirkan. Ia tak ingin menonton televisi atau membicarakan hal itu lagi. Hanya berkata dengan suara lembut namun tegas, "Aku tidak datang untuk populer di mata manusia. Aku datang untuk taat kepada Tuhan dengan segenap diriku." Dan ketika seseorang taat dengan hati, terkadang dunia berteriak protes, tapi jiwa menemukan damai.
Keesokan harinya, sebuah sumber dekat Paus mengungkapkan dengan hati-hati bahwa Leon Shadabasnau sedang menulis sesuatu lagi. Sesuatu yang berbeda dari ensiklik atau bulat tradisional. Sesuatu yang tak akan mengikuti saluran protokol. Sebuah teks yang, menurut kata-kata sekretaris pribadinya, akan memisahkan iman murni dari agama institusional yang kaku. Belum ada yang tahu isinya, tapi judulnya bocor. Panggilan terakhir. Ada yang percaya itu surat langsung kepada umat beriman. Mengajak mereka memilih antara gereja berkuasa duniawi dan gereja pelayanan rendah hati. Ada yang takut itu pengunduran diri sukarela, pengorbanan tertinggi. Ada pula yang mengira itu ajakan pertobatan global, melampaui batas Katolik. Tetapi tak ada yang meragukan satu hal. Itu akan menjadi pukulan terakhir, klimaks emosional yang menentukan nasib. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Paus, menghadapi jurang? Apakah kamu akan mendukung pembersihan dengan berani atau berpegang pada tradisi dengan takut? Bisakah gereja bertahan dari perang internal ini dan muncul lebih kuat? Tinggalkan komentarmu. Suaramu bisa menjadi bagian dari sejarah yang sedang ditulis dengan setiap detak jantung. Ketika judul panggilan terakhir bocor, alarm di seluruh dunia Katolik langsung berbunyi. Gema kepanikan dan harapan menyebar seperti riak di danau yang terguncang. Pada dini hari Senin, Vatikan bercahaya tak seperti biasanya, bagai mercusuar di kegelapan. Lampu-lampu kantor yang biasanya padam sebelum tengah malam masih menyala, berkelip cemas. Garda Swiss berpatroli lebih ketat, seragam warna-warni mereka kontras dengan ketegangan nyata, tak seorang pun tidur. Insomnia kolektif mencengkeram semua. Telepon berdering tanpa henti. Paduan suara panggilan yang menembus benua. Yang akan terjadi bukan sekadar pengumuman rutin, melainkan momen keputusan mendasar, titik tanpa kembali yang menentukan jiwa. Di Casa Santa Marta, Paus Leon Paetus Band membatalkan semua audiensi hari itu dengan ketegasan. Ia hanya meminta satu hal dengan suara lembut namun mantap. Dibiarkan menulis dalam kesendirian mutlak. Ia tak ingin penerjemah yang mengencerkan pesannya, tak ingin asisten yang mengganggu alurnya, tak ingin kardinal di dekatnya dengan nasihat penuh perhitungan. Hanya sebuah meja sederhana, salib kayu sebagai pengingat kerendahan hati, lilin menyala sebagai simbol cahaya abadi, dan buku catatan kosong untuk menumpahkan jiwanya. Di luar, rumor menyebar seperti api melahap. Ada media yang berspekulasi ia akan mundur dengan pengorbanan dramatis. Ada yang yakin ia akan mengekskomunikasi uskup berpangkat tinggi karena pengkhianatan. Ada yang skeptis, percaya ini hanya strategi licik untuk membeli waktu. Namun tak seorang pun menduga apa yang benar-benar terjadi. Sebuah klimaks emosi murni. Pengumuman global dijadwalkan pukul 12 nadi siang waktu Roma. Semua saluran resmi, Vatikan menerbitkan pesan darurat, memecahkan protokol, bukan pernyataan tradisional, bukan homili yang dipersiapkan. Itu siaran langsung dari perpustakaan apostolik, tempat sakral penuh pengetahuan kuno. Leon Shadabasnau berdiri, tanpa kursi yang meninggikannya, tanpa mimbar yang memisahkannya. Ia berpakaian putih sederhana, tanpa ornamen berlebihan, tanpa mitra, tanpa salib emas berkilau. Di sisinya hanya ada Alkitab terbuka. Halaman-halamannya lusuh karena bertahun-tahun dipelajari. Wajahnya tenang, tampak lelah oleh beban tanggung jawab, tetapi teguh seperti batu karang. Ia berbicara dengan suara yang menyampaikan bukan hanya otoritas, melainkan emosi dalam yang menggugah. Tak ada jalan kembali. Tidak ada lagi kompromi. Gereja berada di tepi keputusan terbesarnya dalam berabad-abad, tetap menjadi institusi nyaman yang mandek, atau kembali menjadi tubuh hidup, berdetak, kesaksian radikal yang menerangi dunia. Siaran itu ditonton lebih dari 23 juta orang dalam 17 menit, rekor keterhubungan rohani. Diterjemahkan serentak ke 32 bahasa, disubtitilkan dengan presisi, disebarkan di media sosial, viral waktu nyata bagaikan pesan ilahi. Paus berkata, tulisan ini bukan untuk Vatikan, bukan untuk struktur kaku, bukan untuk para uskup dengan perhitungan, bukan untuk institusi yang lupa esensinya. Ini untukmu, umat Katolik yang diam, yang menderita dalam kesepian. Untukmu, orang beriman yang kecewa, yang kehilangan percikan iman. Untukmu, ateis yang terluka oleh kemunafikan kita. Untukmu, perempuan yang dilupakan di pinggiran. Untukmu, anak muda yang tak menemukan Tuhan di bait kita yang dingin. Lalu, Leon Shadabasnau menggenggam buku catatan sederhana berkulit, hitam, objek rendah hati yang kontras dengan kebesaran momen, dan membacakan panggilan terakhir. Dengan suara bergetar karena gairah. Potongan yang menusuk. Kita mendandani gereja dengan sutra mewah dan marmer berkilau,
tapi Kristus ditelanjangi di salib kayu kasar. Kita terobsesi dengan ritus sempurna, tapi melupakan penderita kusta yang merindukan sentuhan manusia. Kita mengagungkan keluarga ideal, tapi menutup pintu bagi yang tak pas dengan cetakan sempit kita. Kita menyanyikan roh bebas, tapi mencekiknya dengan birokrasi yang menyesakkan. Inilah panggilan terakhir, bukan menuju kehancuran kacau, melainkan kembali mendalam ke akar hidup, ke api yang menyala tanpa habis, ke iman tanpa hiasan, ke salib tanpa tepuk tangan dunia. Jika kamu tetap diam, kamu tetap jadi kaki tangan kemerosotan. Jika kamu berbicara dengan berani, bersiaplah menghadapi api pemurnian. Bacaan itu hanya 5 menit, tapi terasa seperti gempa emosional yang mengguncang fondasi. Kalimat-kalimatnya jelas, tak nyaman, menyakitkan, brutal dalam kejujuran. Lalu Paus menatap langsung ke kamera, matanya seolah terhubung ke setiap jiwa. Jika aku diturunkan karena ini, biarlah. Aku menerima martir. Jika aku disalib, aku bukan yang pertama dalam sejarah. Tapi jika aku diam sekarang, aku akan jadi sama seperti kalian. Kosong, puas diri. Dan aku tidak datang untuk itu. Aku datang untuk menyalakan api. Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan yang berteriak. Vatikan meledak dalam kebingungan seketika. Di sekretariat negara terdengar teriakan kaget dan frustrasi. Beberapa uskup keluar dari rapat dengan protes keras. Kardinal Schultz menulis surat kecaman publik dengan tangan bergetar. Sebuah rapat darurat Dewan Kardinal diminta untuk membatasi kerusakan. Ada yang bahkan menjulukinya Luther Putih dari Amerika, sebuah gelar campuran kekaguman dan ketakutan. Uskup Agung Chicago membuat pernyataan mengejutkan. Ini bukan bahasa cinta Injili, ini bahasa kebencian yang disamarkan sebagai reformasi suci. Yang lain lebih ekstrim dalam penolakannya. Di Nigeria, sekelompok uskup menyerukan pembangkangan gerejawi pasif. Di Prancis, sebuah mosi disusun untuk menyatakan sede impedita, figur kanonik langka untuk membatalkan otoritas paus dalam krisis ekstrim. Namun bersamaan, sesuatu yang tak terduga dan indah terjadi. Kelahiran kembali dari bawah. Umat bangkit dengan gairah. Orang-orang merespons bukan dengan teori abstrak, tapi dengan tindakan konkret. Di Filipina, lebih dari 10.000 pemuda turun ke jalan membawa Alkitab dan lilin. Nyanyian mereka jadi himne harapan. Di Spanyol, kelompok mantan biarawati menulis surat terbuka berjudul "Sekarang Kami Percaya", tiap kata berlinang air mata. Di Afrika Selatan, seorang imam yang pernah diasingkan karena bicara tentang rasisme disambut bunga saat kembali ke parokinya, tanda penebusan. Di Kanada, sekelompok umat Katolik pribumi menyebut Leon XVII, paus pertama yang benar-benar melihat kami. Di media sosial, panggilan terakhir jadi tren global, api viral. Video orang membaca manifesto di alun-alun mulai beredar, menginspirasi hati. Gereja membuka pintunya tanpa jadwal, tanpa syarat eksklusif, hanya untuk berdoa bersama, hanya untuk mendengar suara batin. Api suci menyala, takkan padam. Malam itu, sekelompok kardinal berkumpul diam-diam, wajah mereka diterangi lampu temaram. Mereka tidak lagi berbicara dalam bentuk kemungkinan, tetapi tentang tindakan segera. Ada yang bahkan mengusulkan sesuatu yang belum pernah terjadi, mengadakan semacam anti-konsili paralel dengan Vatikan untuk secara publik menolak kepemimpinan Leon XVII. Itu bukan ancaman kosong, melainkan rencana nyata dengan logistik rinci, sumber daya siap pakai, dan nama-nama spesifik dalam daftar. Bahayanya jelas, dekat. Jika terlaksana, Gereja Katolik akan masuk ke fragmentasi institusional yang belum pernah dilihat sejak abad ke-15, sebuah skisma yang akan meninggalkan luka abadi. Tetapi juga jelas bahwa Leon XIV tidak akan mundur. Keyakinannya adalah tembok yang tak tergoyahkan. Lalu datanglah surat kepada para uskup. Pada pukul 12 malam hari Selasa, semua uskup di dunia menerima surat pribadi. Itu bukan dekret otoriter, melainkan pertanyaan yang menembus jiwa. Di mana kalian? Demikian pembukaannya, sederhana tapi penuh nubuat. Sementara dunia memanggilku revolusioner dengan kagum atau takut, kalian tetap diam di istana. Sementara umat beriman bergulat antara ketakutan yang melumpuhkan dan harapan yang bangkit kembali, kalian menghitung risiko seperti akuntan. Apakah kalian bersamaku, bersama umat yang menderita, bersama salib sejati? Aku tidak butuh kesetiaan buta kalian, aku butuh kebenaran telanjang kalian. Inilah saat ketika sejarah akan mengingat kalian. Bukan karena teologi kalian yang pintar, tetapi karena keberanian visceral kalian. Surat itu ditutup dengan 3 kata ditulis tangan, bergetar karena emosi. Pilih hari ini, bukan besok.
Gereja Katolik pernah menghadapi inkuisisi yang kejam. Perang salib berdarah, reformasi dan kontrareformasi yang membentuk zaman, serta 2 milenium krisis mendalam. Tapi belum pernah, sesuatu yang begitu revolusioner muncul dari inti terdalamnya sendiri. Karena kali ini bukan soal dogma abstrak, melainkan kebenaran telanjang dan ketakutan visceral. Tentang memilih antara gereja dari marmer dingin dan gereja dari daging hidup yang berdenyut dengan kemanusiaan. Dan kamu? Sudahkah kamu memilih? Apakah kamu bersama Paus dalam pencariannya yang penuh gairah? Atau kamu menentang, membela yang lama? Atau kamu bingung, tersapu pusaran? Sampaikan suaramu. Katamu bisa jadi nyala api yang ditunggu dengan putus asa. Lalu satu persatu, tanggapan mulai berdatangan, memecah keheningan yang berbicara begitu keras. Dari sekitar 5.300 uskup di seluruh dunia, hanya 47 yang merespons publik dalam 24 jam pertama, masing-masing dengan emosi sendiri, beberapa dengan keberanian telanjang. Uskup Agung Javier Fernández de Mendoza dari Argentina Utara memublikasikan video dari keuskupan kecilnya. Ia tidak membaca pernyataan resmi atau mengutip doktrin pintar. Ia hanya menatap kamera dengan mata basah dan berkata, "Santo Padre, saya bersamamu, tidak dengan setiap kata, tapi dengan rasa sakitmu yang dalam, karena saya juga merasakannya di tulangku. Karena saya juga lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja di rumah yang terluka ini." Video itu dibagikan lebih dari 12 juta kali di TikTok, Facebook, dan Instagram, menyentuh hati global. Yang lain tak sebaik itu. Penolakannya penuh kepahitan. Kardinal Giuseppe Trani dari Napoli menulis di akun resminya dengan tegas, "Paus telah berhenti menjadi gembala penuh kasih dan berubah menjadi hakim yang keras. Saya tidak bisa berjalan di bawah bimbingan hakim yang percaya tahu lebih banyak dari tradisi berabad-abad." Namun salah satu respons paling mengejutkan datang dari Vietnam. Uskup perempuan bawah tanah Maria Chen tidak diakui resmi oleh Vatikan, tapi dihormati ribuan umat dalam bayangan, pecah diamnya dalam wawancara bocor. Tidak penting apakah Roma menerima saya secara resmi atau tidak. Untuk pertama kalinya saya merasa Roma benar-benar mendengar kami, melihat penderitaan tersembunyi kami. Reaksi dunia di hari-hari berikutnya melampaui batas gereja, bagai sungai meluap. Politisi, akademisi, pemimpin agama lain, selebritas, semua memberi pendapat penuh gairah. Dalai Lama, dalam gestur belum pernah terjadi, mengirim surat pribadi ke Vatikan, yang kemudian bocor ke media. Ketika seorang pemimpin agama berkorban demi kebenaran dengan keberanian begitu besar, ia lebih dekat dengan Buddha daripada banyak orang yang disebut suci. Seorang aktris Hollywood terkenal menulis di profilnya, dengan suara pecah dalam video, "Saya ateis, jelas. Tapi apa yang dikatakan pria ini membuat saya menangis, membuat saya mempertanyakan segalanya." Mantan presiden sebuah negara Afrika menyatakan, "Andai politisi kita punya 1/10 dari keberanian Paus ini, negara kita akan berubah. Tentu tidak semua perayaan." Di Rusia, Gereja Ortodoks mengeluarkan pernyataan menuduh Leon XIV melarutkan otoritas apostolik dalam populisme media kosong. Di Amerika Serikat, banyak komentator Katolik konservatif berkata terang-terangan dengan marah, "Kita sedang menyaksikan awal akhir kepausan sebagai institusi suci, sebuah keruntuhan spiritual." Di dunia Muslim, reaksi bercampur. Beberapa imam memuji keberanian Paus sebagai teladan universal. Yang lain menuduhnya ikut campur dalam isu sosial global yang bukan urusannya. Lalu datanglah sesuatu yang tak ada yang duga. Paus Emeritus Franciscus, pensiun bertahun-tahun, rapuh, hampir tak hadir di publik, pecah diamnya. Jumat sore, ia menerbitkan pesan singkat tulisan tangan, dipublikasikan oleh sekretaris pribadinya. Kepada Leon XIV, ketika seseorang berbicara dari luka terdalam hatinya, ia tidak selalu tepat di setiap detail. Tapi seringkali dialah satu-satunya yang mengatakan, apa yang semua orang butuhkan segera dengar. Kalimat itu ambigu tapi kuat. Banyak yang menafsirkannya sebagai dukungan diam-diam, meski tanpa menyetujui pendekatan radikal. Franciscus seolah mengakui konflik inti itu nyata dan menyakitkan, dan itu mengubah segalanya, menambah lapisan kompleksitas emosional. Malam itu, Vatikan menerbitkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah laporan resmi 487 halaman, penuh data, angka tak terbantahkan, dokumen rahasia, dan kesaksian yang mengguncang tentang penyalahgunaan, kelalaian, skandal keuangan, dan penutupan kasus di berbagai keuskupan selama 40 tahun terakhir. Laporan itu diberi judul satu kata yang menusuk, pengampunan. Diterbitkan online gratis,
diterjemahkan ke semua bahasa utama, dikirim ke setiap keuskupan dengan perintah tegas. Jangan sembunyikan satu halaman pun. Tindakan kerendahan hati kolektif. Gestur tanpa preseden ini ditafsirkan banyak orang sebagai konfirmasi bahwa Leon ke-11 tidak bertindak karena emosi sesaat, tapi mengikuti rencana jauh lebih dalam, mungkin paling berbahaya dari semuanya. Berkata lengkap, tidak ada lagi rahasia, tidak satu pun. Tidak ada lagi rahasia, tidak satu pun, kata Paus dalam pernyataan singkat yang menyertai dokumen itu, suaranya syarat penyesalan tulus. Dan kemudian nama-nama mulai jatuh. Uskup, kardinal, pimpinan kongregasi, ada yang pensiun dalam damai, ada yang aktif dan tak tersentuh selama puluhan tahun. Leon ke-11 tidak menuduh mereka di depan umum dengan marah, tidak mengekskomunikasi secara dramatis, tidak menyeret mereka ke pengadilan. Ia hanya melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan dengan keberanian seperti itu. Membiarkan umat Katolik membaca sendiri apa yang selalu disembunyikan dari mereka, membuka luka agar bisa disembuhkan. Gereja pun gemetar. Sejak laporan itu dirilis, hal-hal mulai terjadi yang tak pernah dialami Vatikan secara serentak dan emosional. Ratusan umat awam menuntut investigasi internal di keuskupan mereka dengan penuh gairah, berbaris membawa lilin. Beberapa uskup mengundurkan diri hanya dalam hitungan jam. Surat mereka penuh refleksi. Di Meksiko, 2 keuskupan menutup sementara kantor administrasinya karena protes besar-besaran umat yang marah namun penuh harapan. Di Prancis, sekelompok seminaris menerbitkan manifesto yang menuntut formasi bebas dari penutupan kasus dan ketaatan buta. Suara-suara muda itu tegas. Di Afrika, spontan muncul apa yang mereka sebut Majelis Umat. Pertemuan paroki terbuka untuk membahas reformasi dan menuntut akuntabilitas dengan air mata dan doa. Dan di pusat semuanya berdiri satu sosok tunggal, tegas, tak tergoyahkan. Leon ke-11. Sebuah mercusuar di tengah badai, para kardinal mulai bergerak. Dalam kekacauan itu, beberapa kardinal senior mulai merajut apa yang secara berbisik disebut rencana alternatif. Strategi untuk secara simbolis menarik dukungan dari Paus, memaksanya mundur, atau menyatakan takhta kosong karena kurangnya kesatuan episkopal. Tetapi disinilah sesuatu yang tak mereka duga muncul, kebangkitan umat. Umat menolak untuk menuruti perintah mereka. Di sebuah paroki Italia, seorang kardinal datang untuk memimpin misa, tetapi disambut dengan teriakan penuh emosi. Kalian diam selama bertahun-tahun. Sekarang kalian tidak bisa bicara atas nama kami yang terluka. Di Filipina, sebuah prosesi yang dipimpin biarawati dihentikan oleh deklarasi spontan. Kami tidak akan lagi taat pada mereka yang menyembunyikan kebenaran di balik dupa harum. Satu hal jelas, sebening kristal. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, ngengusara gereja tidak mengendalikan hati umat. Dan itulah yang paling mereka takutkan. Ketakutan visceral akan kehilangan kontrol. Apa berikutnya? Tidak jelas. Sebuah misteri syarat harapan. Paus telah berjanji akan ada bagian kedua dari panggilan terakhir, memperluas visinya. Ada yang mengatakan itu akan berisi proposal doktrinal mendalam yang menyentuh jiwa. Ada yang yakin itu akan jadi ajakan reformasi kanonik penuh, sebuah kelahiran kembali. Ada pula yang percaya itu akan berupa pengunduran diri sukarela, disertai pemilihan rakyat luas untuk pemimpin lokal, demokratisasi iman. Tapi satu hal pasti, Leon ke-11 tidak akan diam. Gairahnya tak bisa padam, dan ia sudah mengubah sejarah dengan keberaniannya. Sebab di luar dekret resmi, surat pribadi, skandal yang diungkap, dan laporan transparan, sesuatu telah bergeser dalam roh kolektif. Diam telah mati untuk selamanya, digantikan dialog hidup. Apakah kamu siap untuk bagian kedua dari panggilan terakhir dengan muatan emosinya? Haruskah Leon ke-11 melanjutkan jalannya atau mundur sebelum Vatikan runtuh berkeping tak bisa diperbaiki? Suaramu tetap bagian dari gempa rohani yang baru mulai, gerakan yang bisa mendefinisikan ulang iman bagi generasi. Bagian kedua dari panggilan terakhir datang lebih cepat dari yang diduga, klimaks tak terduga. Hari Minggu siang, tanpa pemberitahuan, Paus Leon ke-11 muncul di lapangan Santo Petrus tanpa mobil kepausan anti peluru, tanpa altar tinggi, tanpa protokol kaku. Hanya dirinya, mikrofon sederhana, dan selembar kertas kusut. Ratusan umat berdesakan penuh harap, jutaan lainnya menonton siaran langsung. Ini bukan pemberontakan kacau, katanya dengan suara bergetar karena emosi. Ini pemeriksaan nurani global, cermin bagi jiwa kolektif. Ia tidak bicara dogma abstrak atau liturgi formal. Ia bicara tentang kelaparan nyata di antara orang miskin,
korupsi yang membusukkan institusi, bagaimana gereja berkhotbah cinta tetapi melindungi pelaku pelecehan dengan diam, bagaimana gereja bicara kemiskinan dari istana emas yang kontras dengan salib. Lalu ia menjatuhkan bom, sebuah dekret yang membuat bulu kuduk merinding. Aku akan mengusulkan agar semua jabatan kuasa gerejawi dibatasi 10 tahun, termasuk kepausan sendiri, untuk mencegah korupsi kuasa yang panjang. Keheningan total menyelimuti lapangan, momen keterkejutan kolektif. Siapa yang tidak mau menjadi pelayan rendah hati, tidak layak jadi gembala jiwa. Tepuk tangan tidak datang dari balkon Vatikan yang dingin, melainkan dari bawah, dari alun-alun penuh semangat, dari lingkungan miskin, dari layar mereka yang kehilangan iman, dan kini mulai mendengarkan lagi dengan hati terbuka. Hari itu, Paus tidak menutup pidatonya dengan berkat ritual, melainkan dengan sebuah pertanyaan tajam. Apakah kita terus berpura-pura puas? Atau kita mulai menyembuhkan luka terdalam? Kata-kata Leon XIV bergema seperti guntur. Dalam 48 jam, usulan membatasi semua jabatan gerejawi menjadi 10 tahun memicu badai emosional di Kuria. Beberapa kardinal menyebutnya tindakan anarki. Suara mereka dipenuhi ketakutan. Yang lain bertemu diam-diam, membahas prosedur darurat kanonik, wajah mereka pucat. Ada yang terang-terangan berbicara tentang menyatakan Paus tidak waras. Upaya terakhir yang putus asa. Namun di luar tembok Vatikan, cerita berbeda. Sebuah kelahiran kembali dari akar. Di Buenos Aires, ratusan imam menandatangani surat terbuka, mendukung reformasi dengan antusiasme, tanda tangan mereka menjadi tindakan iman. Di Nigeria, seorang uskup mengumumkan mundur secara sukarela sebagai tanda ketaatan Injili, pengorbanan pribadi. Di Korea Selatan, seluruh komunitas mengadakan vigil doa dengan tema 10 tahun kuasa, seumur hidup pelayanan, lilin menyala menerangi malam. Di Roma, sebuah gambar jadi viral. Seorang nenek menaruh lilin di depan patung Santo Petrus dengan tulisan tangan. Terima kasih telah mengingatkan kami mengapa kami masih di sini, dengan jantung berdetak. Sementara itu, Leon XIV Laten tetap diam merenung, tanpa pernyataan baru, tanpa penampilan publik, tapi semua tahu sesuatu sedang tumbuh di kedalaman. Sebab yang akan datang bukan hanya reformasi struktural, tapi pertempuran akhir antara institusi yang takut kehilangan kuasa total dan iman yang sudah memilih untuk bangkit dengan semangat tak tergoyahkan. Senin pagi, udara Roma tegang. Lonceng Vatikan berdentang seperti biasa. Tapi segalanya sudah berubah. Bukan nonasmo, tahta suci mengeluarkan pernyataan singkat. Paus Leon XIV akan absen sementara dari tugasnya karena alasan kesehatan. Formulasi elegan yang bagi banyak orang terdengar seperti pencopotan terselubung. Pukulan rendah. Tapi sebelum tengah hari, Leon XIV muncul kembali dengan dramatis. Bukan dari balkon kepausan tradisional, melainkan melalui siaran langsung dari sebuah kapel kecil sederhana. Tanpa penjaga, tanpa jubah mewah, tanpa cincin kekuasaan. Aku tidak mengundurkan diri dari imanku yang membara. Aku mengundurkan diri dari teater kosong, katanya tegas. Lalu ia melakukan sesuatu yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Ia menaruh cincin nelayan di altar sederhana dan meninggalkannya di sana, gestur pengunduran diri simbolis. Kita tidak butuh monarki rohani bermahkota. Kita butuh saksi rendah hati yang hidup salib. Vatikan panik. Media dunia menghentikan siaran reguler dengan berita kilat. Para analis berdebat sengit. Apakah ini abdikasi formal atau revolusi rohani? Tapi satu hal jelas. Leon XIV tidak ingin pengikut buta. Ia ingin hati yang sadar. Beberapa jam kemudian, ribuan orang datang ke alun-alun dalam diam penuh hormat, tanpa spanduk bising, tanpa nyanyian keras. Hanya keheningan mendalam. Seperti yang mengerti bahwa mereka baru saja menyaksikan sejarah hidup. Sebab ketika iman berhenti taat buta dan mulai berpikir dengan hati, segalanya berubah dan dunia kembali bercahaya. Malam itu, ribuan orang membanjiri lapangan Santo Petrus dalam diam khidmat. Tidak ada spanduk mencolok. Tidak ada nyanyian gaduh. Hanya kesunyian mendalam. Seperti orang-orang yang sadar mereka baru saja menyaksikan sejarah yang mengubah segalanya. Karena ketika iman berhenti taat buta dan mulai berpikir dengan hati, tidak ada yang tetap sama. Dunia kembali bertanim. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah berbagi perjalanan emosional ini. Ujar narasi penutup yang kemudian disebarkan media Katolik independen. Tapi jauh di balik layar, drama rohani dan politik masih terus bergulir. Hari berikutnya, suasana Vatikan tetap penuh tekanan. Pertemuan darurat diadakan,
beberapa kardinal mendesak agar segera dibentuk dewan transisi untuk menggantikan peran paus. Namun suara-suara lain memperingatkan, setiap langkah yang salah akan mempercepat skisma nyata. Perdebatan berlangsung sengit, sebagian mendukung penyelamatan lembaga, sebagian mendukung penyelamatan jiwa umat. Di luar, umat beriman semakin berani. Di Brasil, puluhan ribu orang melakukan prosesi lilin di jalanan sambil membaca potongan panggilan terakhir. Di Kenya, sebuah komunitas paroki menolak misa yang dipimpin uskup mereka, menuntut agar pidato paus dibacakan lebih dulu. Di Filipina, anak-anak muda membanjiri media sosial dengan tagar "Ata kami bersama Leon", disertai doa harian. Leon XIV tetap diam. Ia menghilang dari sorotan publik selama beberapa hari, hanya terlihat sekali sedang berjalan sendiri di taman kecil Casa Santa Marta dengan rosario di tangan. Namun diam itu bukan tanda menyerah, melainkan jeda sebelum badai berikutnya. 3 hari kemudian, pukul 15 ALDA waktu Roma, Tahta Suci mengumumkan bahwa Paus akan menyampaikan pesan final langsung dari Basilika Santo Petrus. Kerumunan segera berkumpul, media internasional menyiapkan siaran. Ada yang mengira ia akan mundur secara formal, ada yang percaya ia akan meluncurkan konsili baru, ada pula yang yakin ia akan menyerahkan kendali kepada umat. Ketika jam menunjukkan pukul 17 Tinau, pintu Basilika terbuka, dan Leon XIV keluar, tidak mengenakan jubah liturgis lengkap, hanya pakaian putih sederhana. Ia berdiri di tangga Basilika, angin sore menyibakkan kertas di tangannya. Suaranya pelan namun menusuk. Saudara-saudaraku, aku tidak meminta kalian memilih aku. Aku meminta kalian memilih Kristus. Gereja bukan tentang seorang pria, bukan tentang seorang paus. Gereja adalah tubuh hidup yang bernapas, yang harus bersaksi dengan jujur atau mati dalam kebohongan. Hari ini aku menyerahkan takhta, bukan kepada pengganti, tetapi kepada kebenaran itu sendiri. Kerumunan terperangah, sejumlah orang menangis, yang lain berlutut. Sejumlah kardinal bergegas ke dalam basilika, wajah mereka pucat, tetapi Leon XIV mengangkat tangan, menghentikan keributan. Tidak ada yang bisa mencopotku lebih cepat daripada aku sendiri yang memilih salib daripada mahkota. Aku menaruh cincin nelayan di altar beberapa hari lalu. Hari ini aku menaruh mahkota rohani di kaki Kristus. Aku tidak berhenti menjadi muridnya. Aku berhenti menjadi aktor di panggung yang kosong. Kata-kata itu mengguncang dunia. Media segera menyiarkan. Paus melepaskan kekuasaan secara simbolis, memilih kerendahan hati radikal. Namun bagi jutaan orang, itu bukan sekadar drama institusional. Itu adalah tanda otentik bahwa iman bisa lebih kuat daripada struktur. Malam itu, ribuan umat di seluruh dunia menyalakan lilin di depan gereja mereka. Membacakan potongan pidato itu seolah-olah doa baru. Di Afrika Selatan, seorang jemaat berteriak, "Kami tidak butuh istana, kami butuh iman yang hidup." Di Peru, sekelompok pemuda tidur di halaman gereja sambil bernyanyi lagu rohani, menyebut diri mereka generasi api baru. Tetapi di Vatikan, ketegangan memuncak. Dewan Kardinal membentuk komisi darurat, beberapa mendesak segera memilih pengganti, beberapa ingin menunggu. Perdebatan meluas ke seluruh dunia. Ada yang melihat tindakan Leon XIV sebagai pengkhianatan terhadap tradisi. Ada yang melihatnya sebagai kelahiran kembali. Dan di tengah semua itu, Leon XIV menutup hari dengan doa di kapel pribadi. Kata-katanya sederhana, "Tuhan, jangan biarkan aku mencari kemenangan. Biarkan aku mencari kebenaran." Keesokan paginya, dunia bangun dengan berita utama yang saling bertentangan. Sebagian media menulis, Paus mengundurkan diri. Yang lain, Paus membakar jalan reformasi. Vatikan sendiri tetap ambigu, mengeluarkan pernyataan singkat. Sri Paus telah menegaskan kembali tekadnya untuk pelayanan iman dalam bentuk baru. Kalimat itu hanya menambah kebingungan. Sementara itu, di jalanan Roma, suasana seperti revolusi rohani. Kaum muda berkumpul di kafe, membaca ulang pidato Paus, sambil mendiskusikan arti menyerahkan mahkota rohani. Para peziarah dari berbagai negara berdoa keras di depan Basilika Santo Petrus, sementara wisatawan kebingungan melihat sejarah terungkap di depan mata mereka. Dalam waktu 24 jam, lebih dari 50 juta unggahan media sosial menyinggung kata kunci Leon XIV. Hashtag seperti meander panggilan terakhir, tag gereja bangkit, dan dengan Leon trending mendunia. Beberapa selebriti yang tak dikenal religius pun ikut berkomentar. Seorang musisi rap terkenal menulis, "Aku tidak Katolik, tapi orang ini bicara tentang kebenaran. Respect." Di balik tembok Vatikan, para kardinal terus berdebat sengit.
Sebagian ingin segera mengadakan konklav, menganggap kursi kepausan kosong. Sebagian lain memperingatkan bahwa tindakan itu akan dilihat sebagai kudeta spiritual. Dalam dokumen internal yang bocor, seorang kardinal menulis, "Kita menghadapi pilihan antara mempertahankan struktur atau mempertahankan umat. Kita mungkin tidak bisa mempertahankan keduanya." Sementara itu, Leon XIII tetap tak tergoyahkan. Ia menolak semua permintaan wawancara, menolak semua undangan diplomatik, bahkan menolak bertemu delegasi dari Eropa dan Amerika Latin yang ingin menengahi. Ia hanya mengirim pesan pendek kepada umat lewat media Vatikan. Iman bukan permainan politik. Iman adalah salib. Pilihlah salib, dan kalian akan menemukan kehidupan. Pesan itu memperkuat perasaan di kalangan umat bahwa Paus kini lebih seperti nabi daripada kepala negara. Seorang biarawati di Rwanda berkata dalam video viral, "Dia berbicara seperti Yeremia modern, dan itu menakutkan sekaligus membebaskan." Hari ketiga setelah pidato besar itu, dunia diguncang lagi. Vatikan merilis dokumen baru berjudul Lex Humilitatis, Hukum Kerendahan Hati. Isinya, semua jabatan kepemimpinan gereja, termasuk uskup, kardinal, bahkan paus, tidak boleh lebih dari 10 tahun. Lebih jauh, setiap 5 tahun harus ada evaluasi oleh umat awam. Dekret itu mengguncang Kuria. Beberapa menyebutnya bom atom kanonik. Para sejarawan segera menulis bahwa tidak ada dokumen sejak Konsili Vatikan II yang memiliki dampak sebesar itu. Di Jerman, beberapa uskup langsung menolak membacakan dokumen itu di keuskupan mereka. Sebaliknya, di Filipina, umat membacakannya lantang di misa rakyat terbuka, menyalakan lilin sambil bersorak. Kardinal Schultz, yang sebelumnya menentang keras, menulis surat terbuka. "Saya tidak setuju dengan metodenya, tapi saya tidak bisa menyangkal fakta bahwa umat kini melihat gereja dengan harapan baru." Kata-kata itu mengejutkan banyak orang, menandakan pergeseran perlahan di dalam kubu oposisi. Namun ketegangan terus meningkat. Sekelompok kardinal dari Eropa Timur mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sedang mempertimbangkan memutus hubungan dengan Roma. Mereka menyebut Leon XIV paus anarkis. Di sisi lain, jaringan umat awam di Amerika Selatan menggelar doa bersama dengan tema, "Jika ini anarki, biarlah anarki Roh Kudus." Malam itu, Leon XIV menulis catatan pribadi yang kemudian bocor ke media. Isinya hanya 2 kalimat. "Mereka takut kehilangan kuasa. Aku hanya takut kehilangan jiwa. Jika ini akhirku, biarlah menjadi awal bagi gereja yang sejati." Catatan itu menyebar bagai api. Keesokan harinya, suasana dunia seperti menahan napas. Surat kabar di 5 benua memuat headline besar-besaran, "Revolusi Paus, Skisma atau Kebangkitan." Sejarah dibuat di Roma. Para pakar politik dan teologi berdebat di televisi hingga larut malam. Ada yang mengatakan Leon XIV telah menyalakan obor reformasi kedua. Ada pula yang memperingatkan bahwa ia telah merobek jantung gereja dari dalam. Di Vatikan, tekanan semakin berat. Beberapa kardinal senior berkumpul dalam rapat rahasia, membahas kemungkinan mengumumkan sede vacante, status takhta kosong, meski Paus masih hidup. "Jika kita tidak bertindak sekarang," ujar salah seorang dengan suara bergetar, "kita akan kehilangan kendali sepenuhnya." Namun yang lain menjawab, kendalinya memang sudah hilang. Umat tidak lagi menunggu izin kita. Sementara itu, umat di seluruh dunia bergerak. Di Meksiko, puluhan ribu orang menggelar misa terbuka di alun-alun, membawa spanduk bertuliskan, "Kami gereja, bukan birokrasi." Di Spanyol, sekelompok mahasiswa Katolik mendirikan tenda doa di depan katedral, membaca Lex Humilitatis dengan suara lantang sepanjang malam. Di Afrika Barat, umat menabuh jenderang tradisional sambil berdoa, menerjemahkan pesan Paus ke dalam nyanyian rakyat. Media sosial terus membara. Hashtag Lex Humilitatis dan 10 tahun kuasa menduduki puncak tren global. Seorang pemuda di Brasil menulis, "Untuk pertama kali, saya merasa suara saya berarti di gereja." Seorang ibu di Polandia mengunggah foto anak-anaknya berdoa sambil berkata, "Jika ini skisma, maka saya pilih skisma bersama kebenaran." Leon XIV tidak muncul di hadapan publik selama 2 hari penuh, hanya terlihat sekali sedang berdoa sendiri di kapel pribadi. Namun pada malam ketiga, pukul 23, sebuah video singkat diunggah di akun resmi Vatikan. Paus duduk di kursi kayu sederhana, wajahnya tampak lelah, tetapi matanya bersinar. "Saudara-saudaraku, jangan takut. Apa yang lahir dengan rasa sakit akan hidup dengan kekuatan."
Jika kalian tetap setia pada Kristus, kalian tidak akan tersesat. Aku mungkin tidak lagi mengenakan mahkota paus, tapi aku tetap seorang saksi. Dan seorang saksi tidak bisa diam. Video itu hanya berdurasi 2 menit, tapi cukup untuk mengguncang dunia. Dalam 1 jam ditonton lebih dari 15 juta kali. Komentarnya penuh doa, tangisan, dan perdebatan. Sementara itu, di balik layar, tekanan politik meningkat. Beberapa pemerintah Eropa mendesak Vatikan menjaga stabilitas. Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut situasi itu krisis moral dengan dampak global. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan mengeluarkan pernyataan mendesak agar Gereja Katolik menjaga kesatuan demi perdamaian dunia. Tetapi bagi Leon Tetibelsan, semua itu tidak berarti apa-apa. Ia menulis lagi dalam catatan pribadinya. Mereka bicara soal stabilitas dunia. Aku bicara soal keselamatan jiwa. Tidak ada kompromi antara keduanya. Hari berikutnya, Vatikan kembali diguncang. Sebuah dokumen bocor diyakini berasal dari kelompok kardinal oposisi. Isinya, rencana membentuk dewan sementara untuk mengambil alih administrasi gereja jika Paus terus menolak menjalankan peran tradisionalnya. Dokumen itu menyebut Leon Tetibelsan secara de facto telah meninggalkan kantor. Bocoran itu memicu kemarahan umat. Ribuan orang berbaris di Roma meneriakkan, "Jangan sentuh Paus kami." Di tengah keributan itu, Leon Tetibelsan akhirnya muncul lagi di jendela kecil Casa Santa Marta. Ia tidak berbicara panjang, hanya berkata singkat, "Aku masih di sini, bukan untuk kursi, tapi untuk kebenaran." Kerumunan pecah dalam sorak dan tangisan. Malam itu, suasana Roma tidak pernah begitu tegang. Garda Swiss meningkatkan patroli, sementara lampu di kantor Vatikan tetap menyala hingga dini hari. Para jurnalis berkerumun di luar gerbang, menunggu tanda apapun. Beberapa spekulasi liar mulai muncul. Apakah Paus akan ditahan di dalam? Apakah ia akan dipaksa mengundurkan diri? Atau bahkan apakah ia akan dipindahkan secara rahasia ke tempat lain? Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pada pukul 06.00 pagi, lonceng Basilika Santo Petrus berdentang panjang, dan pintu kapel terbuka. Leon Tetibelsan keluar sendiri tanpa pengawalan membawa sebuah Alkitab kecil di tangannya. Ia berjalan perlahan ke arah kerumunan yang sudah menunggu. Kamera-kamera langsung menyala, menyiarkan setiap langkahnya ke seluruh dunia. Ketika tiba di depan pagar, ia berhenti, mengangkat Alkitab, dan berkata dengan suara lantang, "Tidak ada siapapun yang bisa merampas imanku. Tidak ada siapapun yang bisa membungkam kebenaran. Jika kalian ingin tahu siapa Paus hari ini, lihatlah bukan mahkota, tapi salib. Salib inilah tahtaku. Salib inilah mahkotaku." Kerumunan berteriak, sebagian menangis, sebagian berdoa. Seorang jurnalis menulis cepat di ponselnya, "Sejarah sedang dibuat di depan mata kita." Beberapa jam kemudian, kabar menyebar bahwa kelompok kardinal oposisi resmi mengajukan permohonan kanonik untuk menyatakan Paus tidak mampu menjalankan tugasnya. Itu langkah yang belum pernah diambil dalam sejarah modern. Tetapi sebelum dokumen itu sempat diumumkan, Leon Tetibelsan kembali berbicara melalui siaran langsung pendek. "Jika kalian ingin mencopotku, lakukanlah. Tapi ingat, kalian bisa mencopot seorang pria dari kursi. Tapi kalian tidak bisa mencopot kebenaran dari hati umat." Pernyataan itu menyebar bagai api. Dalam hitungan jam, protes umat pecah di berbagai kota besar, Manila, Buenos Aires, Lagos, Warsawa, bahkan New York. Di banyak tempat, umat membawa salib kayu sederhana, menandai solidaritas dengan Paus. Sementara itu, beberapa uskup mulai bergabung secara terbuka. Uskup dari Kongo berkata di televisi lokal, "Jika dia disingkirkan, maka saya juga siap disingkirkan. Kebenaran lebih tinggi daripada jabatan." Seorang uskup dari Chile menulis surat terbuka. "Selama bertahun-tahun kami diam. Hari ini kami tidak akan diam lagi." Tekanan pada Vatikan semakin berat. Kardinal oposisi mulai kehilangan legitimasi di mata umat. Bahkan beberapa dari mereka menerima surat ancaman dari jemaatnya sendiri yang menuntut kejelasan. Malam harinya, Leon Tetibelsan mengadakan doa terbuka di alun-alun bersama ribuan umat. Ia tidak memakai mikrofon, hanya berbicara dengan suara yang hampir seperti bisikan. Namun entah bagaimana terdengar oleh semua yang hadir. "Jangan biarkan hatimu dipenuhi kebencian. Jika kalian bersamaku, jangan melawan dengan pedang, lawanlah dengan kebenaran. Biarkan dunia melihat bahwa iman sejati tidak takut kehilangan segalanya." Doa itu menutup malam dengan keheningan sakral.
Banyak orang bersaksi bahwa mereka merasakan damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, di balik layar, para kardinal yang menentang tetap bergerak. Dokumen-dokumen rahasia dipersiapkan. Kata skisma mulai disebut dengan lantang. Dan dunia menunggu dengan napas tertahan. Apakah gereja Katolik akan terpecah menjadi dua untuk pertama kalinya sejak abad pertengahan? Hari berikutnya, pagi Roma diselimuti awan kelabu. Suasana Vatikan begitu tegang, seakan setiap langkah para peziarah di lapangan diukur oleh mata-mata tak terlihat. Media internasional menunggu dengan kamera terpasang, berharap menangkap momen berikutnya dalam drama yang mengguncang dunia. Tiba-tiba, sebuah pengumuman resmi keluar dari Vatikan pada pukul 10. Kolegium Kardinal akan mengadakan pertemuan luar biasa sore ini untuk membahas keadaan kepemimpinan gereja. Berita itu tersebar cepat, memicu spekulasi liar. Banyak yang mengira inilah saatnya oposisi bergerak untuk mendeklarasikan takhta kosong. Tetapi Leon Chites-Blabatu bergerak lebih cepat. Sebelum rapat dimulai, ia muncul di Basilika Santo Petrus, ditemani hanya oleh 2 imam muda. Ia berdiri di altar utama, menyalakan lilin, lalu berbicara di depan kamera yang disiarkan langsung. Saudara-saudaraku, gereja bukan milik para kardinal. Gereja bukan milik paus. Gereja adalah milik Kristus dan umatnya. Jika mereka ingin membuangku, mereka bisa melakukannya. Tapi mereka tidak bisa membuang Kristus dari hati kalian. Pidato itu berlangsung singkat, tapi dampaknya dahsyat. Di luar basilika, umat bersorak, beberapa jatuh berlutut. Sebagian lain menangis haru sore itu. Kolegium Kardinal tetap bersidang. Suasananya panas, suara meninggi. Sebagian mendesak deklarasi resmi bahwa Leon XIII sudah tidak berfungsi, sebagian lain menolak dengan keras. Kata skisma berkali-kali menggema di ruang pertemuan, namun keputusan tidak tercapai. Pertemuan bubar tanpa hasil. Sementara itu, di luar, umat semakin yakin bahwa inilah momen transformatif. Di India, ratusan biarawati keluar dari biara mereka, membaca panggilan terakhir dengan lantang di pasar umum. Di Nigeria, para pemuda mengarak salib besar keliling kota sebagai tanda dukungan. Di Kolombia, umat membentuk lingkaran doa sepanjang malam di depan katedral. Malam hari, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Leon XIII merilis dokumen singkat dengan judul Confessio Fidei, pengakuan iman. Isinya hanya 1 halaman, tetapi kalimatnya bagai petir. Aku tidak mencari takhta, aku mencari kebenaran. Jika kebenaran ini memisahkan kita, biarlah kita terpisah. Lebih baik gereja kecil yang jujur daripada gereja besar yang busuk. Kalimat terakhir itu menyebar cepat, menjadi slogan di spanduk, kaos, dan media sosial. Di sisi lain, oposisi semakin terpojok. Seorang kardinal yang selama ini vokal menentang Leon XIII tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya, menulis singkat. Aku tidak lagi bisa melawan suara hati nurani. Kejutan itu membuat barisan oposisi goyah. Tetapi konflik belum selesai. Sebagian kardinal tetap bertekad melawan. Malam itu, mereka mengadakan rapat tertutup, menyusun rencana terakhir. Jika paus menolak mundur, mereka akan mendeklarasikan kepemimpinan alternatif, memicu perpecahan resmi. Dunia menunggu dengan gelisah. Apakah ini akan menjadi pecahnya gereja terbesar di dunia? Atau lahirnya pembaruan rohani yang sejati? Hari itu, fajar menyingsing dengan langit merah muda di atas Roma. Ribuan orang sudah memenuhi lapangan Santo Petrus sejak dini hari, menunggu apa yang akan terjadi. Udara penuh ketegangan, seperti sebuah naskah sejarah sedang ditulis secara langsung. Pada pukul 9 lonceng berdentang keras. Leon XIII keluar dari pintu utama basilika. Kali ini tanpa naskah, tanpa dokumen, hanya membawa sebuah salib kayu sederhana di tangannya. Ia berhenti di tangga, memandang kerumunan, dan mulai berbicara. Saudara-saudaraku, aku tidak tahu apakah ini pidato terakhirku sebagai paus. Tapi aku tahu ini bukan akhir imanku. Gereja ini telah melewati badai lebih besar daripada yang kita alami hari ini. Tapi hari ini kita diuji. Apakah kita memilih kebenaran atau kenyamanan? Apakah kita memilih salib atau mahkota? Kerumunan sunyi, hanya terdengar tangisan pelan di sana-sini. Jika hari ini kalian melihatku jatuh, jangan takut. Karena gereja tidak berdiri di atas seorang pria, tapi di atas Kristus yang bangkit. Jika mereka mengusirku, jangan ikuti aku, ikuti Dia. Tapi, jika kata-kataku membuat kalian berani lagi untuk hidup jujur dalam iman, maka nyalakanlah api itu, jangan biarkan padam. Tepat saat itu,
Sekelompok kardinal keluar dari aula sidang, wajah mereka kaku. Mereka membawa pernyataan tertulis, namun sebelum sempat membacakannya, sorak keras dari umat menenggelamkan suara mereka. Beberapa kardinal mencoba berbicara, tapi tidak terdengar. Leon Shadbalsan mengangkat salib kayu tinggi-tinggi dan berteriak, dengan suara yang menggetarkan jiwa. Gereja ini tidak akan mati. Gereja ini akan hidup, bukan karena kuasa, tapi karena kebenaran. Kerumunan meledak dalam sorak dan tangisan. Banyak yang berlutut, banyak yang mengangkat salib, banyak yang memeluk orang asing di samping mereka. Di seluruh dunia, siaran langsung itu ditonton oleh ratusan juta orang. Di Manila, umat berbaris di jalan sambil menangis. Di Brasil, misa terbuka berubah menjadi demonstrasi iman. Di Afrika, jenderang ditabuh lebih keras, doa dinaikkan lebih tinggi. Kardinal oposisi mundur ke dalam, sadar bahwa mereka telah kalah di hadapan umat. Meski pertempuran kanonik belum selesai, pertempuran hati sudah dimenangkan. Malam itu, Leon Shadblas kembali ke Casa Santa Marta. Ia menulis catatan terakhir di buku hitamnya. Jika hari ini adalah akhirnya, maka aku bahagia. Karena akhirnya gereja berbicara bukan dengan mulutku, tapi dengan hati umatnya. Catatan itu kemudian dibacakan keesokan harinya di seluruh dunia, diterjemahkan ke puluhan bahasa, dipublikasikan di surat kabar, dicetak di poster, dibacakan dalam doa, dan dengan itu babak baru dimulai. Tidak ada yang tahu apakah sejarah akan mencatatnya sebagai skisma, reformasi, atau kebangkitan. Tapi satu hal jelas, setelah Leon Shadblas, gereja tidak akan pernah sama lagi.